Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa berdiri, kita menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, silakan salah satu untuk bisa memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Ya, barangkali untuk hari ini ada yang berhalangan, ya tidak hadir. Oke, yang pertama Adil Rahma hadir ya. Kemudian Avandi Agustian hadir. Siswa SMK Negeri 1 Kedunguni harus yang pertama adalah mentaati aturan. Ya, aturan yang berlaku di SMK. Dan alhamdulillah saya lihat untuk semuanya sudah mentaati aturan. Ya. Sebelum kita laksanakan pembelajaran, ya, silakan untuk bisa berdiri. SMK? 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 Luar biasa. Oke, silakan untuk bisa berdiri. Ya, ini ya, bahwa kemarin atau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu teks laporan hasil observasi, ya, kemudian ciri-cirinya apa, ya, kemudian fungsi dan tujuan dari pembelajaran teks laporan hasil observasi. Ya, untuk mengingat kembali kaitan dengan pembelajaran kemarin, ya, kita flashback ke minggu yang kemarin sebelum kita mempelajari di pagi hari ini, yaitu tentang struktur dan kaidah dari teks laporan hasil observasi. Ya. Untuk mengingat kembali apa itu teks LHO, silakan bisa tunjuk jari. Saya, Pak. Ya. Teks LHO adalah teks laporan observasi yang dapat diajukan sebagai pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan peneliti atau penelusuran. Ya. Pada pembelajaran di pagi hari ini, setelah minggu kemarin Anda mengetahui tentang apa itu pengertian dan ciri, ya. Tujuan pada pembelajaran hari ini, ya, yang pertama itu nanti diharapkan, ya, di situ Anda bisa membaca laporan hasil observasi. Oke, sebelum ke pembahasan tentang struktur dari teks LHO, ya, silakan Anda bisa membuka buku paketnya halaman 24. Ya. 23, 24 itu ya. Itu berkaitan dengan teks, ya, mengenal suku Baduy, ya. Silakan Anda bisa membaca dulu, kemudian simak, ya, dari teks tersebut, ya, yaitu mengenal suku Baduy. Ya. Oke ya, sudah ya, sudah Anda baca ya, secara teliti dan cermat. Dari teks itu, menurut Anda, apakah termasuk teks laporan hasil observasi? Mungkin Mas Galih bisa menyampaikan. Ya, mengapa Anda mengatakan bahwa itu teks laporan hasil observasi? Karena memiliki struktur yang memiliki teks laporan. Ya, memiliki struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya, tur. Ya, monggo Mas Galih bisa Anda sampaikan. Ya, di awal paragraf bisa Anda sampaikan kalimatnya. Orang migran atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat
Monggo bisa berdiri lagi ya. Silakan untuk berdiri supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya, untuk supaya semangat seperti tadi kita sampaikan yel-yel yang sama ya. Ya. Oke, SMK? Ya, SMK? Ya, SMK? Luar biasa ya. Ya. Oke, itu untuk struktur yang ada di teks laporan hasil observasi ya. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah ciri bahasa yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, seperti yang ada di layar ya, bisa Anda perhatikan bahwa ciri bahasa yang ada di laporan hasil observasi yang pertama itu terdapat adanya kata ya, frasa maupun kalimat. Ya. Karena di dalam membuat sebuah teks tentunya terdiri dari suku kata kan gitu ya. Kata, frasa dan kalimat. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Apa itu kata ya, apa itu frasa, apa itu kalimat. Karena di pembelajaran yang kemarin sudah pernah kita bahas ya. Afiksasi. Apa itu afiksasi? Mungkin ada yang bisa. Kan ada kata dasar, ada kata perimbuhan. Nah, kata perimbuhan itu bisa dikatakan sebagai afiksasi. Ya. Struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, maka strukturnya apa tadi? Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kemudian untuk kebahasaannya, yang pertama terdapat adanya kata atau frasa. Untuk berikutnya adalah ya, saya sampaikan tugas ya untuk diskusi berkaitan dengan struktur kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Untuk kelompoknya ya, saya sampaikan kelompok diskusi ya, yaitu ada kelompok mawar, kelompok melati ya, kelompok teratai dan kelompok anggrek ya. Silakan bisa untuk bergabung dengan kelompoknya yang saya sampaikan tadi. Ya, ini ya kita sampaikan dulu untuk lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD yang nanti akan Anda kerjakan ya. Ya, di LKPD ini nanti Anda tugas yang Anda kerjakan adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan ya, dari teks The Topeng Museum Angkut. Oke, nanti setelah selesai ya, untuk tugas ini di foto kemudian di-upload ke Google Classroom, yaitu pada kolom tugas kelas atau kelas classwork. Kan semua. Untuk itu silakan untuk kelompoknya Galih bisa maju ke depan ya. Nanti bisa Anda sampaikan nama kelompoknya siapa saja ya. Kemudian nanti yang lain memperhatikan ya, dari presentasi yang disampaikan kelompok Galih. Silakan nanti bila ada pertanyaan ya, kemudian sanggahan bisa untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teratai akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Diana Wandari. Saya Diana Wandari.
Di sini kami akan membacakan tentang deskripsi kami. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil menganalisa dari struktur dan kaidah kebahasaan teks The Topeng Museum Angkut ya. Untuk penyajian hasil, karena tadi saya lihat untuk penyampaian hasil sudah cukup bagus ya. Jadi memperkenalkan kelompoknya, siapa saja yang akan menyampaikan hasil itu ya. Ini adalah etika ya. Jadi etika dalam berdiskusi ketika menyampaikan hasil itu tentunya yang pertama ya harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke, untuk itu silakan ya hasil tugas yang telah Anda buat di-share ke Google Classroom. Ya, silakan nanti untuk ke classroom-nya ini, walaupun tugasnya kelompok, setiap siswa harus mengirimkan. Ya, maka pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya. Yang pertama bahwa di teks laporan hasil observasi ya, ketika Anda membuat sebuah laporan hasil observasi itu ada struktur tahapan yang harus Anda lalui ketika membuat sebuah laporan hasil observasi. Ya, tahapan yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ya, selain struktur juga ada ya kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya. Yaitu yang pertama, terdapat adanya penggunaan kata atau frasa, yaitu frasa verba dan frasa nomina. Kemudian ada pembentukan afiksasi, ya. Yang ketiga, terdapat adanya kalimat deskripsi, kalimat definisi. Dan yang keempat, ya, terdapat adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ya, paham ya? Oke, ya. Kemudian untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, apakah Anda senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, mudah-mudahan sangat senang ya. Pembelajaran berikutnya adalah membuat, ya, membuat teks LHO. Terima kasih, silakan untuk bisa mengakhiri kegiatan ini. Kita berdoa ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Setelah ini masuk kembali ya. Ya.